Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara, saudara dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Merdeka Indonesia karena masih baru bulan Agustus. Kenapa Muhammad KC pada kesempatan pagi hari ini selalu mengatakan merdeka dengan tujuan kita harus merdeka dari segala aspek kehidupan. Merdeka dari jajahan politik, merdeka dari jajahan ekonomi. Kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada, tonton di live streaming ini renungan pagi yang akan dibawakan dengan tema kebenaran tidak bisa disembunyikan dan kebohongan tidak bisa ditutup-tutupi. Namun saya menyapa kepada para pemirsa penonton YouTube ini, izinkan saya kalau nanti menyampaikan ada beberapa ayat Al-Quran, karena di Indonesia ini, di dalam Pancasila ini, tidak hanya orang yang mengerti Alkitab atau Kristen yang perlu diselamatkan, tetapi saudara-saudara kita juga dari Islam yang memahami Al-Quran, huruf Arab, tentu mereka pun butuh dengan keselamatan. Oleh karena itu, saudara, saya akan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu tidak bermaksud untuk menyimpangkan saudara dari kebenaran. Karena inti poinnya adalah kebenaran. Baik, dalam renungan pagi hari ini, saya akan membawakan tema yaitu kebenaran tidak bisa disembunyikan dan kebohongan pun tidak bisa disembunyikan. Kebenaran dan kebohongan akan terungkap dengan sendirinya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 40 ayat yang keempat. Yang berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Inilah satu ayat yang menjadi topik pembicaraan pada renungan pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kami Muhammad Kece ingin sedikit menyinggung, karena sering terjadi akhir-akhir ini, bahwa umat Kristen sering menjadi terdakwa bahwa umat Kristen pengikut Yesus adalah pembuat fitnah dan pembual.
Apalagi dikatakan bahwa kitab sucinya, Bible, sudah dipalsukan. Ini dalam hal ini saya ingin mengklarifikasi kepada para mu'alaf yang sering tampil di publik, sering tampil di ceramah-ceramah dakwahnya dengan mengatakan bahwa Bible sudah dipalsukan. Tentu para pengikut Bible akan tersentuh hatinya. Sedikit tidak setuju ya dengan perkataan itu. Karena boleh dikategorikan itu sudah menghujat Alkitab, sudah menghujat keyakinan orang Kristen. Saya akan mengingatkan kepada saudara yang mu'alaf agar saudara memahami dan mendalami Al-Quran lebih dalam. Kenapa? Agar saudara mengerti apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Banyak yang mengatakan bahwa orang Kristen itu kafir. Tentu saya yang awalnya beragama Islam, setelah menemukan kebenaran di dalam Alkitab, dengan jawaban orang Kristen itu kafir, saya agak aneh juga. Dan bukan saja itu, saya pengen ketawa dalam hati. Tapi memang benar, orang Kristen itu kafir. Namun kafir di sini adalah menjunjung tinggi, yaitu kaya firman. Hanya orang Kristen lah yang kaya firman Tuhan. Di luar Kristen itu tidak mengenal firman Tuhan. Bahkan tidak mengenal Tuhan. Ini yang perlu kita sikapi dengan bijak. Biarkanlah binatang berkaki 4 menggonggong, kapilah berlalu. Ya. Banyak yang teriak-teriak katanya, Bible sudah dipalsukan, sudah bohong. Tetapi ketika Muhammad Kacé bertanya, kalau memang Bible itu dipalsukan, tolong tunjukkan aslinya seperti apa. Tapi para mu'alaf tidak mampu untuk menjawab dan membuktikan aslinya Bible yang sudah dipalsukan. Dalam hal ini Muhammad Kacé ingin membuka rahasia dari cacian makian para mu'alaf kepada Bible atau kepada orang-orang Kristen terutama yang murtad, sering difitnah murtadin itu penipu dan pembohong, dan murtadin itu menjadi orang kafir, maksudnya orang kaya firman begitu. Nah, rahasia besar yang ditutup-tutupi dari kebohongannya. Kemarin saya masuk ke linknya Graham Mu'alaf. Bible dibilang palsu, ternyata ada rahasia besar dari pertanyaan saya kepada mu'alaf, Graham Mu'alaf. Pertanyaan saya simpel. Kalau memang Nabi besar Muhammad bin Abdullah itu Rasul Allah, saya hanya menanyakan di mana ayatnya, di ayat apa yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah itu Rasul Allah. Kenapa saya tanyakan? Karena nama itu tidak asing lagi.
sangat populer, ya. Nabi agung, nabi besar, didoakan siang malam setiap habis sholat, didoakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu wajib hukumnya setelah melakukan sholat dibacakan sholawat. Ternyata nama Muhammad bin Abdullah tidak tertulis di Al-Quran. Saya kira, oh ini rahasianya. Ternyata menutupi kebohongan yang tidak ada di Al-Quran diada-adakan oleh mereka. Diadakan Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Tiada nabi selain daripadanya. Ternyata tiada tertulis di Al-Quran. Benar, tidak ada nabi selain daripada Muhammad bin Abdullah di Al-Quran tidak ada tertulis. Jadi dibalikin, kalau kata tidak ada nabi lagi, berarti tidak ada nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Nah, ini saya mendorong kepada saudara-saudara yang masih beragama Islam yang belum murtad. Coba periksa Al-Quran oleh saudara. Adakah kalimat nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran? Kalau tidak, saudara tidak menemukan, segera, kesempatan tidak ada dua kali. Bertobatlah saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini pesan Muhammad KC kepada saudara-saudara yang masih Islam yang membanggakan Raja Arab. Jadi Muhammad bin Abdullah ini adalah seorang raja di kota Madinah. Nabi Muhammad bin Abdullah yang mengaku Nabi setelah umur 40 tahun, di kota Mekah dia sebagai tokoh agama. Setelah hijrah ke Madinah, dia mengaku sebagai Nabi dan menjadi kepala negara di situ. Makanya saya banyak keanehan di dalam Islam waktu dulu belum percaya Yesus. Katanya Nabi Muhammad itu seorang nabi yang umi, yang tidak bisa baca tulis. Nah, sekarang terungkap oleh Muhammad KC, ternyata Muhammad bin Abdullah itu adalah seorang raja di kota Madinah. Jadi raja Arab. Menurut hemat Muhammad KC, daripada menyanjung-nyanjung Muhammad bin Abdullah yang tidak kita kenal, belum kita kenal, lebih baik menyanjung meninggikan Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Itu pemimpin kita, raja kita. Mari, saudara-saudara seiman, doakan Bapak Joko Widodo agar diberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, sampai menyelesaikan bahkan panjang umur kalau bisa nambah lagi. Nah, Bapak Joko Widodo kita doakan agar dia tetap eksis, menegakkan kebenaran, menegakkan undang-undang Indonesia, dan mengusir para kadrun-kadrun yang ada di Indonesia yang ingin menggantikan Pancasila dan yang ingin menggantikan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Saya bukan benci kepada mereka, tapi ayolah sadar orang Indonesia, bahasa Arab itu bukan bahasa Indonesia. Nah, waktu sedikit lagi saya ingin sampaikan kebenaran dari Al-Quran. Mohon izin saya akan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dalam surat Al-Imran ayat 45 dan 55. Di situ yang dikatakan bahasa Arabnya, idza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiriku bi kalimatihi min husmuhu Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirat wa minal muqarrabin. Inilah kebenaran yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Yang artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya yang yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam,
seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Ini Al-Quran dengan gamblang menyatakan bahwa firman Tuhan atau kalimat Allah itu namanya Isa, putra Maryam. Dan dia orang yang didekatkan dengan Allah. Ketika orang yang dekat dengan Allah menurut Al-Quran, maka kita berdoa tidak perlu teriak-teriak pakai loudspeaker kanan kiri. Karena dekat dengan Allah, cukup berbisik dalam hati, maka doanya dikabulkan. Inilah keuntungan mengikut Isa atau mengikut Yesus daripada mengikut Muhammad bin Abdullah yang notabene tidak tertulis di dalam Al-Quran. Ya, apalagi di Alkitab tidak ada Muhammad bin Abdullah, saudara. Muhammad kece menggiring umat Islam agar membaca Al-Quran. Cek yang sebenarnya. Apakah Muhammad kece ini fitnah atau Muhammad kece berbicara benar? Silahkan cek di Al-Quran. Kemudian yang istimewa lagi di dalam surat Al-Imran ayat 55-nya. Dikatakan, idqalallah ya Isa inni mutawafika wa rafi'uka illa wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa illa marji'ukum. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu Isa di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Surat Al-Imran ayat 55 mengatakan bahwa di luar Isa Al-Masih adalah orang kafir. Yang kedua, pengikut Isa akan di atas orang kafir hingga hari kiamat. Bukan ikut Isa menjadi orang kafir. Dan ini yang ketiga adalah hanya kepada akulah kembalimu. Ini yang berfirman Allah. Jadi Isa dan pengikutnya kembalinya kepada Allah. Karena apa? Isa itu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi yang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu bukan pengikut Muhammad, tapi pengikut Isa Al-Masih, pengikut Yesus. Oleh karena itu, closing statement dalam renungan pagi ini dari Muhammad KC, mari saudara, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, Al-Quran sudah menjelaskan bahwa yang benar itu kembali kepada Allah adalah Isa Al-Masih ibnu Maryam. Kalau di Alkitab, Yesus Kristus. Karena Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada lagi jalan ke sorga. Tidak ada lagi jalan kepada Bapa. Hanya jalan melalui Yesus, saudara-saudara. Jangan sampai terlambat. Inilah yang diungkap oleh Muhammad KC. Kesimpulannya, kebenaran Yesus, kebenaran Isa Al-Masih tidak bisa ditutup-tutupin. Dan kebohongan Muhammad bin Abdullah juga terungkap dengan adanya internet, dengan adanya internet yang mereka lakukan. Oleh karena itu saya menghimbau, sadarlah saudara-saudara yang beragama Islam, sadar saudara. Jangan mau saudara diadu domba, jangan mau saudara dialihkan bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kita mari bangkit Indonesia, jangan sampai kita diam saja. Waktunya menyampaikan kebenaran. Karena mereka yang berbohong, yang ingin menutupi kebenaran, akan menutupi agar Muhammad KC tidak boleh menyampaikan pendapatnya. Sehingga ada sekelompok lembaga swadaya masyarakat yang melaporkan Muhammad KC. Tapi Muhammad KC tahu itu hanya akan
mempermalukan dirinya sendiri. Terima kasih kepada yang melaporkan saya sehingga saya bisa dikenal oleh kepolisian, bisa dikenal oleh masyarakat luas. Karena Muhammad KC dilaporkan gara-gara menyampaikan kebenaran. Terima kasih renungan ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua, khususnya yang beragama Kristen, bisa lebih tahan lagi dalam iman, tidak boleh goyah dengan kebohongan-kebohongan para mu'alaf kadrun. Terima kasih, saya bukan benci tapi hanya mengasihi agar saudara dan saya diselamatkan sesuai firman Tuhan. Kiranya renungan ini jadi berkat bagi saudara dan saya. Bagi saudara-saudara yang membantu pelayanan Muhammad Kece, boleh atau saya mengucapkan terima kasih yang sudah membantu, tidak menilai besar kecilnya, tapi semuanya diberkati Tuhan dan jadi berkat. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih kami sudah Hambamu sudah menyampaikan kebenaran ini, kiranya kebenaran ini tertanam di dalam hati sanubari semua orang yang mendengarkan dan menonton YouTube ini. Salam. Tuhan Yesus memberkati.